Ratulang dan Moyoto itu tidak hanya eh, untuk anak, tapi juga untuk orang tua. Bagaimana orang tua mendidik anak. Jadi di sini kalau kalau di apa perpustakaan gemar membaca ya. Jadi anak itu dibiasakan dari kandungan. Dia ajak ngobrol, diajak membaca, ibu membaca, ibu menyanyi. Itu ternyata memang dari dalam ini kita akan bisa seorang ibu akan bisa boleh dikatakan mendidik atau mengendalikan anak itu mulai dari kandungan. Jadi kalau kita ibu-ibu mengandung aja, istilah sekarang cuek ya, itu anaknya ya walau belum tentu seperti yang diharapkan. Jadi kita memang dari anak dalam kandungan seorang ibu memang harus bisa mendidik anaknya. Jadi diajak ngomong, kayak gitu terus diajak ngomong. Misalnya anak kamu nanti ini gitu. Kalau sakit, jangan ini Bu. Itu sebetulnya kan komunikasi, komunikasi antara ibu dan itu diajarkan di sini. Jadi tidak hanya mengajarkan orang tua kepada anak, tapi orang tua juga harus bisa mendidik anak nanti hasilnya seperti apa. Itu kualitas anak itu dari didikan orang tua itu sendiri. Jadi gitu. Kemudian itu ada saya kenapa saya tertarik dengan naskah ini itu karena di pupuh yang di Tembang Sinom jadi di bait ya pupuh di di anu kode pertama itu di bait pertama itu sudah men, apa ya menceritakan sudah menggambar bahwa ini tentang etika moral ya, ajaran untuk anak dan ini gitu gitu. Maka saya ini generasi muda sekarang ini boleh dikatakan minim anu ya etika moral ya karena antar anak dan orang tua pun komunikasinya kurang ya. Uh, Saling menghargai antara adik dan kakak pun kadang tidak ini. Oh, satu rumah belum tentu bersapa ya dah. Seperti ini. Jadi jadi bisa di sini gimana cara menempatkan diri seorang adik atau sekarang keluarga dalam satu keluarga itu. Kita misalnya di sini kan kumpul dalam eh, satu hari lah, satu hari itu bisa berkumpul. Di situ akan muncul komunikasi gitu. Jadi kalau di Jawa itu anak berbahasa Jawa itu akan lebih bisa bisa lebih apa ya? Karena etika moralnya dia tahu tatanannya. Jadi anak yang biasa berbahasa Jawa itu akan lebih tahu tata krama, sopan santunnya mesti karena di situ akan kelihatan tatanannya itu kelihatan sekali. Ya. Ini bagus sekali. Jadi ada di naskah ini ada dua bab, yaitu yang pertama dan yang ini saya ambil yang kedua karena apa? Di sini ono apa ajarannya jelas sekali. Jadi apa yang harus dirasakan, apa yang dirasakan sebagai orang tua, apa yang diinikan anak itu benar-benar di ini. Ini naskahnya kebetulan saya bawa. Kalau mungkin Bu Ana, ini naskah boleh ditunjukkan? Oh boleh, silakan. Ini naskah. Bisa baca bahasa ada yang bisa aksara Jawa? Ini, oh, ini. Jawa semua ya? Ya, ini aksara Jawa. Itu, ini. Ya. Kebetulan ini naskahnya sebetulnya sudah berarti sudah 90 tahun ya. 90 tahun ini sudah dilaminasi bantuan dari perpustakaan. Jadi ini
udah awet ya, bisa ini ya. Ini, ini yang kita lakukan untuk pelestarian naskah. Jadi kita laminasi, juga kita alih media. Karena ini kalau enggak ini sudah patah-patah. Usia dimakan Ini usia. ditambah apa? Ini Ditambah anu kertas. tisu Jepang. Ini tisu Jepang. Ya, ini tisu Jepang. Jadi seperti ini. Kalau ini kan untuk anak cucu masih bisa mewarisi ini. Ya, ya. Jadi jadi dalam eh, ini silakan kalau mau kita ini hanya bagian dari koleksi eh, Dinas Arpus ya Provinsi Jawa Tengah. Itu jadi ada beberapa naskah. Ini tulis tangan. Ini tulis tangan. Kalau yang koleksi kita itu ada yang cetak juga. Itu ada bantuan dari Leiden, ada juga yang ini. Kalau ini sekarang udah ada pembelian, kalau yang ada itu 27 judul, 27 eksemplar. Jadi satu judul ada yang satu judul ada yang 20 eksemplar. Jadi judulnya satu tapi 20 eksemplar. Gitu. Nah, ya. Ya. Eh, Kalau untuk naskah kuno ini kira-kira bisa di open untuk umum, Bu. Maksudnya kalau Bisa teman-teman silahkan mau dibuka menggunakan di web kita di Pujangga. Pujangga. Kalau yang perpustakaan provinsi, jadi uh, Pustaka Jateng Gayeng, Jateng Gayeng itu itu Pujangga. Kalau di Perpustakaan Nasional, silahkan dibuka Kasara. Itu tentang naskah Nusantara. Jadi kita sudah ada di situ, itu alih medianya, ada beberapa. Jadi naskah-naskah yang ada di Jawa Tengah masuknya di Pujangga. Di Kasara pun masuk, tapi kita khusus yang Jawa Tengah ada di Pujangga. Ya, Ya, itu ya teman-teman ya. Kalau kalian mau mau apa mau memanfaatkan koleksi naskah kuno yang memang di dalamnya itu sangat banyak mengandung budaya-budaya Jawa dari leluhur gitu ya Bu ya. ya, filosofi Jawa dari leluhur. Mungkin bisa teman-teman terapkan juga budaya-budaya tersebut untuk generasi-generasi selanjutnya gitu. Nah, setelah Ibu Nana mereview, akan ada sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang di onsite bisa memberikan pertanyaannya atau tanggapannya terkait review dari Ibu Nana ini. Dan juga untuk teman-teman yang di online juga bisa memberikan pertanyaannya di kolom Q&A ya. Nanti akan dibacakan dan langsung dijawab oleh Ibu Nana. Kita punya galeri naskah kuno yang isinya naskah kuno, kemudian lokal konten 35 kabupaten kota, kemudian buku langka, dan keanekaragaman budaya Nusantara. Jadi ada 38 budaya Nusantara sama 26 bahasa itu. Di lantai yang gedung baru. Boleh diulang lagi, Oh Kak? iya, mau izin tanya ya Bu. Hah? Nama saya Florencia, mau tanya kalau misal kan itu kan ada berbagai bahasa ya tadi ya. Ya, Berarti tuh tiap buku tuh ada beda-beda bahasanya. Seperti yang beda. itu pakai aksara Jawa seperti itu. Agak aksara Jawa. Kemudian yang bahasa itu bahasanya ada bahasa Sunda, bahasa Bali, ada Gorontalo, ada ini Minang, ada Malah Batak, berarti gitu. untuk dari kayak rekan-rekan ibunya sendiri berarti emang menguasai beberapa bahasa tersebut ya. Jadi bisa menerjemahkannya atau gimana? Kebetulan koleksi, ya kalau Sunda masih ini ya, Masih satu bisa ya. rumpun ya, Sunda, Bali itu kan Heeh. masih ini ya, Melayu masih. Tapi kalau misalnya Gorontalo, yang Kalimantan itu memang, tapi kita punya koleksi itu. Jadi itu di lantai 2 gedung baru. Jadi khusus untuk galeri naskah. Sabtu Minggu buka, silahkan mampir. Oke, sama mungkin pertanyaan terakhir dari saya Bu, mau tanya kalau misal kayak ini kan lebih ke budaya Nusantara ya. Ya, Itu tuh kira-kira menurut Ibu sendiri tantangan terbesarnya apa ya Bu? Terutama untuk anak muda zaman sekarang seperti itu. Makasih. eh, kalau untuk koleksi langka koleksi ini, itu biasanya untuk peneliti. Untuk peneliti.
Oh iya, yang ambil S2, S3, kemudian dari BRIN itu kan penelitian. Daripada mereka ke sana, kan mereka bisa ambil dari sini. Walaupun budaya NTT, tapi ya ada sebagian yang kita punya. Tapi kalau untuk anak muda, itu paling yang skripsi. Eh, eh, skripsi atau ini penelitian saja. Mereka kemarin yang saya temui beberapa hari yang lalu, dia pakai bahasa Bugis. Iya, iya. Misalnya seperti serat di Jawa ada eh, apa Johar Manik. Johar Manik ternyata di Sunda juga ada Johar Manik. Terus kemarin saya baru di Minang juga ada ini. Jadi eh, serat ini tidak hanya ditulis dalam bahasa Jawa. Kemarin saya temukan di itu. Jadi oh ternyata ini ada di Sunda juga. Cuman di ini. Terus itu. Terus seperti Dewa Ruci. Dewa Ruci itu kan sebenarnya kan Jawa ya. Jawa tapi dari beberapa bahasa ada Dewa Ruci. Judulnya memang Dewa Ruci, tapi pakai bahasa Oh iya iya, ya ngerti gitu. ngerti Bu. Itu ya kalau kita kan kalau naskah ada perbandingan naskah ya, apakah naskahnya itu satu, apa naskahnya memang itu, atau mungkin di sana memang ada naskah yang ditulis tangan, judulnya Heeh. juga Dewa Ruci. Berarti kita boleh pinjem ya Bu kalau main ke sana gitu? Boleh, Atau gimana? boleh, Oh, boleh, oke boleh. oke. Oh, iya. Tapi Kalau kalau boleh tahu naskah itu, kuno tidak dipinjamkan. oh enggak ya kalau naskah kuno. Karena Heeh. hanya satu. Oh iya. Kan naskah kuno itu Heeh. naskah yang ditulis tangan. Mm-mm. Itu kan tidak ada kopiannya. Dia hanya Aku sebagai kalau, referensi aja ya, Bu ya. iya. Jadi hanya Iya. untuk referensi. Kalau boleh tahu tadi tempatnya di mana ya Bu? Jalan Sriwijaya Kalau untuk 29A. namanya, Ya, namanya Perpus Dinas Arsip Dina dan Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Perpustakaan Tap- Provinsi eh, Jawa eh, Tengah. Oh, oke. di Jalan Sriwijaya. Oh, soalnya baru juga sih Bu, baru Oh, tahu. oh, Oke Padahal Bu, kalau sekian. Bondiria tahu ya? Gimana? Bondiria tahu ya? Ya sebelahnya Bondiria. Oh, dari iya apa iya. ya? Ya, Bondiria kan tahu. Itu sebelahnya Bondiria. Oke. Ya, di Ya, situ. oke, thank you ya Bu. Ya, gitu. Kalau ini Oke, mau aku mau tanya, perkenalkan aku Jessica. Aku lebih penasaran sama cara preservasinya buat naskah kuno. Jadi itu langkah-langkahnya tuh apa aja selain dilaminating? Misalnya kan kayak kalau lukisan kuno itu biasanya ada kayak dikasih cairan apa untuk Heeh, memperjelas heeh. gambarnya. Nah ini kalau naskah kuno gimana? Kayak misalnya sudah itu tulisannya sudah tidak terlalu kelihatan gitu. Oh, Heeh. Jadi cara untuk merestornya tuh bagaimana? gitu. Ya, terima kasih. Kalau untuk naskah kuno, itu kan eh, yang penting pertama kali adalah di Albadia dulu. Karena kan naskah kuno itu pecah-pecah gitu kan. Karena kondisi dari kertasnya. Kan kertas tidak sama. Kalau dari duluan tidak sobek, tapi seperti apa molor gitu ya. Karena itu dari eh, kayu ya. Jadi tidak sobek, nggak patah. Tapi kalau ini kan patah. Nah, itu dengan laminasi ini. Terus kalau ininya hilang, kan nggak terbaca. Nggak terbaca, itu nanti kalau di ini ditata lagi satu-satu. Jadi sampai ini. Kalau hilang sama sekali, nah kita yang apa filolog harus tahu ini dicari. Oh ini hilang. Nanti ada catatan hilang. Misalnya kata itu nggak akan muncul kan? Kita ini eh, ini kata apa? Ini kata apa? Oh ini bunyinya seperti itu. Jadi nanti ada catatan. Jadi Jadi kayak hilang seperti perkiraan gitu. ya. Seperti apa tuh penerjemahnya tuh kayak memperkirakan ini kira-kira katanya apa gitu. Ya Gitu kah? ya Di menyambung dari ini. Gitu. disambungkan Heeh, supaya kelihatan itu seperti katanya tuh apa gitu. gitu, ya. Tapi kalau hilangnya banyak, ya kita dibawa di ada catatan khusus. Ya, heeh. Yang kalau untuk fisik kita pakai jas air media, kemudian dilaminasi itu. Karena kalau laminasi nutup semua kan. Kalau tinta itu ke kualitas tinta itu bisa tintanya di ini dipakai
zat kimia itu di ini nanti bisa. Heeh. Tapi memang sekarang kita yang di perpustakaan baru laminasi sama alih media. Kita saat ini baru gencar-gencarnya untuk alih media naskah di Jawa Tengah. Jadi pondok pesantren itu dulu susah kan? Orang mengatakan itu naskah itu jimat atau ini pusaka dari leluhur atau sekarang itu terbuka mereka mau ke kita ya. Jadi teman-teman ada yang kebetulan ahli Arab Egonnya ada Pak Budi itu. Jadi dia yang ke mana ke pondok-pondok pesantren bisa sekarang di ini di alih media di ini. Jadi sekarang kita arahnya ke kabupaten kota karena memang milik milik apa masyarakat rata-rata mereka gitu. Jadi hanya dimasukkan di plastik, ada dimasukkan di kaleng karena mereka nggak tahu, itu ya. Jadi begitu jual, itu udah hancur. Ya itu harus prosesnya, memang panjang prosesnya. Padahal belum tentu ada naskah yang sama di Indonesia. Mungkin itu naskah tunggal gitu kan, berarti kan kita kehilangan jejaknya. Ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir. Kalau misalnya ini kan naskah kuno pasti ada yang versi sudah diperbarui kan? Misalnya jadi bisa dipinjam di luar itu kan. Kalau naskah kuno kan pasti yang seperti itu kan kertasnya coklat pasti kan. Misalnya ada kayak versi digitalnya itu bisa dipinjam kan? Versi digital bisa dibuka di web. Oh, Oh, jadi ada ya. versi digitalnya ada. Jadi bisa Ada bisa ya. dilihat buat referensi ya. Boleh dilihat, boleh dilihat. Tapi kalau ini yang asli karena tulisan tangan, kondisi juga ini nggak bisa dipinjam atau dibuka-buka pun nggak. Jadi kita pun di kantor kita masukkan di vitrin, eh, paling paling itu dibuatkan portable. Portable-nya harus bebas asam. Hmm, Jadi harus bebas asam. Jadi kertasnya harus anu, ya, ditempatkan di kondisi di khusus kotak, ya. dibuatkan kotak. Kotak. Jadi ini juga ada kotaknya. Ini juga bebas asam. Ini bebas asam semua sampai ini kertas konveror. Ini juga bebas asam. Kalau nggak bebas asam hancur ini. Terus saya. Iya, kalau bebas asam hancur, cepat hancur. Ini Soalnya bebas asam materialnya itu semua. dari kayu ya Mas Ian. Apa? Materialnya masih. Enggak, ini anu bot, Oh ya. pakai bot. Tapi bebas asam juga. Terus ini bebas asam juga, pakai linennya ini bebas asam juga. Ini jadi semua bebas asam. Karena kita kalau sudah 100 tahun dan ini kalau nggak bebas asam hancur. Iya. Ini aja, waduh, kan beda dengan kertas sekarang. Kertas sekarang itu kan manis, manis sekali. Iya, nggak seperti dulu. Iya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk di Dinas Provinsi Jawa Tengah itu ada yang apa naskah kunonya dari daun gitu-gitu Bu, ada juga? Lontar. Iya, dari daun lontar. Kita lontar nggak ada, lontar nggak ada. Tapi untuk anu apa? Kita yang ada baru ini kemudian dari apa kulit kayu tuh. Mm-mm. Kemudian yang jelas tulisannya pun kita baru punya kemarin pengadaan yang Arapegon semua kita tulisannya Honocoroko. Mungkin pertanyaan penutup dari saya boleh Eh, Bu? sorry. Kalau misalnya mahasiswa zaman sekarang nih Bu, mau ikut melestarikan literasi klasik kayak gini, naskah kuno gini, Heeh. apa yang mereka bisa lakukan gitu? Meskipun mereka bukan seorang pustakawan. Gitu. Ya. Sebetulnya kalau naskah kuno itu sebetulnya isinya mungkin menganggap anak sekarang kan paling naskah kuno itu isinya sebetulnya naskah yang ada itu masih relevan dengan saat ini. Jadi ada dikatakan bahwa sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini mengatakan bahwa eh,
Sing kapisan itu pertama ya. Sing kapisan manembah marang Gusti. Berarti pada ini sing kaping loro sak podo-podo. Berarti apa? Sila kedua. Ya. Kemudian di sini gotong royong. Itu ketiga ya. Ya. Itu jadi semua itu ajaran yang di sini sebetulnya sesuai dengan ini. Kenapa bisa gitu? Pancasila itu kan dari mana? Mujahid, ya. Sotosomo, di sini Sotosomo ya. Nah, itu kan naskah juga. Eh, jadi sebetulnya naskah itu begitu kaya dengan pendidikan moral. Jadi kita itu seperti kalau mungkin anak muda mau baca, salah satunya aja saya pernah melakukan dengan SMA 5. Jadi ini buat sinopsis untuk eh, pelajaran BP itu ya, BP. Jadi di situ anak mengambil satu naskah, coba di situ etika moralnya apa, dibuat sinopsis atau abstrak. Nah, itu kemudian yang dengan saat ini, yang masih relevan tuh apa? Dari naskah ini apa yang ini? Jadi seperti itu. Oke. Jadi di sini itu juga setelah bayi lahir, misalnya anak sama sebenarnya dalam agama juga sama ya. Anak itu kalau 7 tahun masih dibimbing, anak 9 tahun diarahkan, 12 tahun boleh kalau nakal atau tidak bisa dididik, ya boleh dipukul. Sama kan di dalam ini juga, psikologi juga gitu kan. Tidak harus dibimbing terus kan. Dimarahi boleh. Di sini pun juga gitu. Jadi usia anak sampai ini juga seperti itu. Gitu. Ya. Jadi kalau bisa ya itu tadi dibaca kemudian diabstrakkan atau membuat sinopsis. Nanti akan tahu oh ternyata itu. Dulu SMA 5 sampai berapa semester ya? Noel? Itu. Sekarang sudah ini. Jadi anak muda bisa misalnya perpustakaan punya kelompok kan, punya satu ini komunitas ini boleh mengkaji satu naskah bisa kan? Bisa kan? Oke, nanti lihat-lihat naskahnya, ya, gitu. Nah, Ya, iya. main-main ke perpustakaan provinsi Iya Jawa Tengah ya, harus, Bu ya. iya harus sampai ke perpustakaan provinsi, ya kan cuma sini, iya kan? Oh, mau dari aja tahu masa ini. Simpang 5. Nah, Simpang 5 ke sana sedikit. Nah, iya, dekat. Oke, luar biasa ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Kita sudah belajar banyak dari Ibu Nana ya terkait dengan naskah kuno, terus nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya. Mungkin untuk selanjutnya Binus bercerita teman-teman ada yang mau jadi kontributornya mungkin mereview entah itu novel atau komik gitu yang sedang teman-teman baca gitu bisa banget ya nanti hubungi aja kalau mau berkenan gitu hubungi tim LKC nanti akan kami diskusikan gitu untuk chapter selanjutnya. Oke, untuk acara ini juga tayang di YouTube ya. Nanti boleh disaksikan juga chapter-chapter sebelumnya. Ada novel tentang pengembangan diri, novel Tereli juga sudah direview di Binus Bercerita ini. Eh, oke, Ibu Nana ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, Mungkin ajakan Bu ke perpus gitu. ya harapannya di perpustakaan itu kan bukunya sekarang, bukunya itu kalau dulu kamu bukunya kuno-kuno semua enggak. Kita buku terbaru pun ada. Ye, silahkan ke kita buka 7 hari sampai hari Minggu. Jadi hari Senin sampai Kamis kita sampai jam 3. Jumat jam 2, Sabtu Minggu jam 12. Silahkan, kita wifi-nya free. Wifi-nya free. Ya, ya. Jadi silahkan. Kalau mau berkegiatan, kita pun ada studionya juga. Kita nonton bareng, itu bisa. Kita ada. Dan kita punya ruang khusus untuk
eh, bermain anak, mungkin adik-adiknya itu jadi mall pindah ke situ, permainan pindah ke ini di lantai satu. Itu ada kegiatan anu tari di situ, jadi kegiatan semua ada tentang anggrek, tentang semua itu ada. Jadi, permainan pun kita tidak bayar, Free ya Bu ya, free 100%. gitu, free. Jadi apa? Kalau bebas perpus gitu, sekarang juga sudah ini. Silakan. Harus. Tuh. Oh, saya sudah sampai ke BINUS, berarti dari BINUS harus sampai ke perpus saya. Harus sampai ke Perpus. perpustakaan Provinsi Jawa Tengah gitu. Ya. Oke, Iya. terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih Ibu Nana atas waktu dan ceritanya untuk Iya. teman-teman ini. Terima Iya. kasih banyak. Oke, sampai jumpa di Binus Pecerita selanjutnya. See you. Boleh.